Triharsi, berjumpa lagi dengan saya Dr. Andrew Santoso dalam catatan harian Triharsi lembar yang ketiga. Kali ini kita akan bersama Dr. Masayu Lubna, spesialis anak. Kita akan membahas mengenai 1000 hari pertama tumbuh kembang anak. Selamat datang Dr. Lubna. Terima kasih Dr. Andrew. Ini baru pertama kali kita jumpa ya di acara podcast ini, walaupun kita satu rumah sakit dengan kesibukannya sendiri. Dr. Lubna ini sudah sekarang berpraktek di Rumah Sakit Triharsi ya? Iya benar. Mulai bergabung kapan dok? Februari dok. Februari 2021 ya? Iya. Untuk jadwal prakteknya sendiri dokter di hari apa aja dok? Saya berpraktek di Poli Anak tiap hari Selasa dan Kamis jam 5 sampai setengah 8. Wah, Selasa dan Kamis jam 5 sampai setengah 8 para netizen sekalian. Jadi kalau nanti pengen konsultasi lebih lanjut mengenai tumbuh kembang selain informasi yang kita dapetin hari ini, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Triharsi di klinik anak spesialis anaknya tiap hari Selasa dan Kamis. Oke, kali ini kita kan membahas, mungkin mengupas sedikit banyak mengenai tumbuh kembang anak ya. Sebab kalau kita lihat beberapa waktu ini di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan lain-lain dan Bandung, banyak sekali spesialis-spesialis anak yang membahas ke arah tumbuh kembang anak. Sedangkan mungkin di Solo sendiri sudah mulai ikut banyak berkembang. Sebenarnya betul nggak sih dok bahwa tumbuh kembang anak ini adalah satu cabang ilmu sendiri dari spesialis anak yang memang membahas sendiri perkembangannya gitu? Iya benar. Memang semakin ke depannya itu divisi dari ilmu kesehatan anak sendiri sudah makin banyak. Cabangnya sudah ada 14 subdivisi. Salah satunya yang termasuk yang mayor itu adalah pediatri sosial dan tumbuh kembang anak, di mana itu meliputi evaluasi monitoring untuk tumbuh kembang anak serta pemberian imunisasi vaksinasi pada anak. Oh, jadi nggak cuma masalah gimana dia bersosialisasi, tapi sampai vaksinasi, imunisasinya ada ilmunya sendiri ya dok ya? Iya, bahkan pediatri sosial untuk kesehatan remaja juga masuk di tumbuh kembang anak. Nah, kalau kita ngomong remaja yang masih dianggap anak itu sampai umur berapa sih dok sebenarnya batasannya tuh? Iya, sesuai keputusan dari SK Kemenkes itu usia anak itu 0 sampai 18 tahun. Oh, 18 tahun ya. Jadi jangan ngejel yang anak remaja ya, ngerasa udah gede ternyata anak-anak kalau menurut Kemenkes. Oke. Nah, kalau kita mau ngomong mengenai tumbuh kembang sendiri, kita mau evaluasi, kita mau kayak mau mengawasi, selain evaluasi kita pengen mengontrol, mengawal tumbuh kembangnya ini supaya baik. Itu tuh sebenarnya dimulai dari sejak dalam kandungan atau sudah lahir baru kita evaluasi dan kita kontrol, maintain baik. Iya, benar sekali ini Dr. Andrew yang harus diluruskan pada kebanyakan orang awam. Tumbuh kembang anak itu tidak hanya perlu dievaluasi dan dimonitoring setelah anak lahir, tetapi kita mulai stimulasi itu sejak dalam kandungan. Karena 1000 hari optimalisasi tumbuh kembang anak itu terhitung sejak masa janin dalam kandungan. Jadi nggak cuman pas anak lahir baru kita ribut, kita kasih nutrisi, kita kasih apa, kita stimulasi, tapi sejak dalam kandungan pun kita sudah bisa lakukan stimulasi ya dok? Iya, karena sejak dalam kandungan sudah terjadi embriogenesis, organogenesis, jadi pembentukan sinaps-sinaps otak untuk perkembangan dia ke depannya itu justru terjadi pada masa awal di dalam kandungan. Oh, oke. Nah, kiat-kiatnya apa sih dok kalau yang pada masa kandungannya, apa yang bisa kita lakukan nih untuk menstimulasi tumbuh kembang ini tadi? Ya, untuk ibu-ibu ataupun calon ibu yang memang menyiapkan diri untuk kehamilan, diharapkan bisa mempersiapkan diri diantaranya dengan standarisasi untuk status nutrisi ya, jadi untuk berat badan ideal, kemudian untuk kecukupan kadar zat besi ya, kemudian untuk selama masa kehamilan disarankan untuk pemberian suplementasi asam folat dan kalsium. Asam folat dan kalsium. Ya, karena itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak dan tulang. Asam folat dan kalsium ini selain dari vitamin yang diberikan oleh para dokter spesialis juga bisa didapat dari makanan ya sebenarnya dok ya? Bisa, cuman terkadang pola makan yang salah, mungkin ya makanan yang banyak mengandung fitat ataupun tanin itu kan sering menghambat penyerapan
kadar asam folat, zat besi di dalam saluran cerna, sehingga penyerapan di saluran cerna tidak efektif, sehingga perlu kita berikan suplementasi tambahan. Kalau tanin mungkin dari teh ya dok? Iya, teh. Berarti yang mual-mual pada saat hamil lebih baik jangan minum teh, minum air putih aja. Karena ternyata bisa menghambat penyerapan asam folat ya. Iya. Baru tahu saya ini, soalnya waktu itu istri saya kalau mual itu mintanya teh hangat gitu. Untungnya anak saya sehat lahirnya. Kalau mengenai makanan sendiri, kalau kan dulu juga ada mitos yang mengatakan bahwa makan seafood, makan ikan itu bisa membantu perkembangan stimulasi otak yang lebih baik. Itu sekedar mitos atau memang ada pengaruhnya dok? Ya memang makanan tinggi protein, terutama protein hewani itu kan kandungan heme atau zat besinya lebih mudah dicerna oleh tubuh, lebih mudah diserap, sehingga anjuran untuk pemberian makanan yang tinggi protein hewani itu sangat baik untuk pemberian untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi baik mikro maupun mikronutrien. Jadi memang sebenarnya maupun seafood segala macam itu protein hewani itu baik adanya, cuman tetap harus didukung dengan vitamin-vitamin seperti asam folat yang lainnya ya. Iya. Kemudian kalau misalkan nih kita mau pengen tahu nih sebenarnya di usia kandungan, kemudian setelah lahir, itu ada periode-periode kritisnya nggak sih dok? Pada saat kita ngomong ini penting banget nih, kita harus stimulasi, ini penting banget nih pas ini periode kritis yang akan mempengaruhi tumbuh kembangnya dia nanti. Itu ada nggak? Atau tetap kita harus awasin selama 1000 hari itu? Ya memang menurut penelitian itu 1000 hari itu merupakan golden period. Itu ada satu masa di mana dia puncak surge dari tumbuh kembang anak, tapi itu bisa terjadi dimanapun dalam rentang 1000 hari kehidupan, dan itu berbeda-beda untuk tiap anak, sehingga ya penting kiranya untuk selalu kita berikan suplementasi dan support terhadap tumbuh kembang anak yang optimal selama masa 1000 hari kehidupan pertama itu. Berarti itu dihitungnya dari kandungan ya dok, 1000 harinya? Iya, 1000 harinya terhitung sejak masa dalam kandungan, sehingga mungkin kalau setelah lahir kurang lebih 2 tahun pertama ya. 2 tahun pertama ya. 2 tahun pertama itu berarti penting banget itu, selain dalam kandungan sampai 2 tahun pertama kehidupan si adik bayi itu adalah masa-masa yang kritis yang perlu kita perhatikan agar nanti tumbuh kembangnya baik anaknya. Nah, untuk selain tadi kita pada saat di kehamilannya ibunya menjaga makanannya, menjaga minumannya. Nah, stimulasi dini apa yang kita bisa lakukan di rumah nih dok untuk para ibu-ibu muda ini yang habis lahiran nih 2 tahun, stimulasi dini apa sih yang bisa diterapkan untuk para ibu ini? Yang ringan-ringan, yang gampang dilakuin di rumah tuh kayak apa sih dok? Ya, selain suplementasi nutrisi, yang penting adalah bonding atau ikatan antara anak dan ibu. Bonding itu sendiri bisa terjalin sejak dalam masa kandungan ya, sejak janin. Di antaranya mungkin ibu sering mengajak bicara bayinya selama masa kehamilan, ataupun sering menyanyikan atau sering melakukan kontak ya, mungkin mengelus-elus. Itu sebenarnya sudah merupakan suatu kontak yang bisa membantu ikatan bonding antara ibu dan anak, sehingga itu juga termasuk stimulasi awal pada masa prenatal. Oke, berarti ibu-ibu ini harus lebih aktif sama anak-anaknya, ngajakin main, kemudian ngajakin bicara, ngajakin bercerita. Ya, dengan seperti itu bisa memberikan stimulasi awal itu, hal-hal yang mungkin sederhana tapi sering dilupain sama ibu-ibu ya. Benar. Udah bingung, kecapean bikin susu, kecapean ini, lupa memandikan, takut juga. Sebenarnya kan memandikan itu juga ada bondingnya juga karena ada sentuhan di sana ya dok ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau ASI sendiri itu juga menjadi salah satu bagiannya nggak dok? Bahwa kan ada nih inisiasi ASI menyusui dini, kemudian ASI harus sampai 2 tahun full. Nah, itu sebenarnya itu juga memiliki peranan penting. Pasti. Kegiatan inisiasi menyusui dini itu sangat penting ya. Selain itu menciptakan ikatan bonding antara ibu dan anak, yang paling penting lagi dia pemenuhan suplementasi nutrisinya cukup lengkap untuk kebutuhan bayi baru lahir. Oke, berarti dia bisa memenuhi kebutuhan bayi baru lahir di usia-usia pertamanya ya. Bahwa kalau benar nggak sih dok, pada saat inisiasi menyusui dini itu
bahwa kolostrum itu penting untuk si bayi, mengandung banyak antibodi dari ibu yang bisa memberikan kekebalan awal pada saat bayi belum bisa membentuk kekebalan tubuhnya sendiri. Sangat benar ya. Jadi kolostrum itu merupakan ASI yang pertama kali keluar, yang mungkin warnanya lebih kekuningan, lebih kental, biasanya pada 7 hingga 14 hari pertama setelah ibu melahirkan itu keluar ASI, walaupun jumlahnya sedikit tapi nilai nutrisinya sangat tinggi. Dia kandungan protein, lemak cukup tinggi ya, kemudian sesuai dengan kebutuhan bayi baru lahir. Kemudian selain itu dia juga kaya kandungan akan enzim, hormon, dan faktor-faktor pertumbuhan yang penting untuk bayi. Bahkan isi kolostrum ibu pada bayi yang prematur dan bayi yang cukup bulan itu bisa berbeda. Jadi memang pada bayi yang prematur itu karena kebutuhan bayinya itu lebih tinggi, besar, lebih tinggi maka isi kolostrumnya juga sama Tuhan dibuat lebih baik, kompleks dan lebih bagus ya. Lebih tinggi pula. Jadi yang kalau ada yang ibu-ibu masih ragu kolostrum itu dibuang atau apa, sebenarnya ini jawabannya bahwa kolostrum itu sangat baik untuk si bayi, terutama inisiasi menyusui dini ya, Pak. Iya, jangan sampai dibuang. Kalaupun misalkan dipompa, mungkin ibu-ibu banyak yang masalah utamanya sebenarnya enggak pede sih ya. Jadi dia merasa mungkin dia kelelahan atau stres, itu kan sering memicu produksi ASI yang mungkin terlihatnya seperti agak lebih encer atau dia enggak pede ya karena jumlahnya sedikit gitu. Terus dia segini nanti bayinya enggak kenyang gitu. Udah dibuang aja. Pakai susu aja, nanti kalau sudah lancar baru diberikan. Justru salah. Untuk kolostrum yang pertama kali keluar walaupun jumlahnya sedikit itu nutrisinya sangat tinggi dan sangat diperlukan bayi untuk kesehatan dia ke jangka depannya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya ASI sendiri pun memang kan kita udah tahu bahwa ASI itu memang baik untuk bayi segala macamnya. Cuman sebenarnya terpengaruh nggak dengan pola makan ibu? Pola makan ibu yang seperti apa? Apakah akan mempengaruhi komposisi ASI-nya, Bu? Komposisi ASI itu memang sudah dirancang oleh Yang Maha Kuasa sedemikian rupa sehingga pada setiap periode itu dia akan berubah. Jadi dari fase kolostrum, kemudian nanti ada yang namanya fase transisi, kemudian setelah itu ada yang namanya periode ASI matur. Nah, itu kandungan untuk protein dan lemak itu memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi pada saat masa usia keluarnya ASI tersebut. Ya. Jadi untuk makanan ibu sebenarnya ya bisa mempengaruhi seperti bahan-bahan alergen. Jadi beberapa orang tua yang mungkin punya riwayat alergi dengan konsumsi protein hewani tertentu atau protein dari susu sapi, itu bahan alergennya bisa ikut keluar pula di dalam ASI. Jadi kalau pada bayinya itu ternyata ada genetik menurun bakat alerginya, mungkin bisa timbul manifestasi seperti itu. Sebenarnya kalau untuk yang lain makanan dari ibu itu cenderung sebagai suplementasi, jadi hanya untuk memperlancar jumlah pengeluaran ASI secara kuantitatif. Dengan makanan yang banyak otomatis produksi ASI akan semakin melimpah. Jadi lebih ke arah produksinya. Iya, lebih ke arah produksinya. Berarti Tuhan itu segitu ajaibnya nyiptain, udah diprogram tubuh kita nanti tanggal segini jadi gini, tanggal segini jadi gini. Iya. Kita tinggal makan aja, ntar produksi sendiri. Iya. Oke. Nah, kita juga mengenal adanya MPASI, Dok. Iya. Ya, itu biasanya masuknya kapan sih, Dok, itu makanan pendamping ASI itu? Ya, memang ada sedikit perubahan ya. Dulu WHO merekomendasikan pada tahun 2001 itu untuk pemberian MPASI bisa dimulai pada usia 4-6 bulan tergantung kesiapan bayi. Tapi setelah adanya beberapa penelitian yang terakhir ini ternyata terbukti bahwa pemberian makanan pendamping ASI yang terlalu dini justru lebih banyak menyebabkan bayi kekurangan nutrisi, sehingga disarankan memang pemberian yang optimal itu diberikan setelah bayi menunjukkan kesiapan penerimaan terhadap makanan padat dan kebutuhan terhadap suplementasi ASI-nya sudah mulai berkurang, tepatnya pada usia 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi memang disarankan pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan, baru setelah
bayi sudah rata-rata sudah menunjukkan kesiapan kematangan dari fungsi organ menerima makanan padat, baik itu organ pencernaan, organ sistem saraf, sehingga bisa dimulai pemberian makanan padat. Oke. Berarti mulai 6 bulan segala macam itu udah mulai bisa kita bertahap ya. Iya, halus, secara bertahap. Disaring dulu halus kemudian padat. Kalau dulu kan saya tahunya ASI 2 tahun full baru bisa kita dampingin setelah 1 tahun gitu-gitu. Ternyata sekarang terjadi perubahan ya. Iya. Oke. Berarti ilmu-ilmu baru ini banyak berkembang. Saya ketinggalan jauh ini berarti. Untuk tumbuh kembang. Soalnya anaknya udah 6 tahun belum nambah lagi saya. Nah, yang perlu kita identifikasi selanjutnya yang saya pengen tanyakan adalah identifikasi awal gagal tumbuh kembang ini seperti apa sih, Dok? Agar kita, kan ada yang kita nggak tahu nih anaknya tahu-tahu autis, udah kelewat 1-2 tahun penanganannya telat, kemudian gagal tumbuh. Identifikasi yang kita ngerti, oh ini anak gagal tumbuh kembang, kita harus bantu, kita harus ada perlakuan ekstra, itu seperti apa sih, Dok? Ya, untuk tumbuh kembang ini kan memang biasanya kita bedakan ya antara tumbuh atau growth dengan perkembangan atau development-nya itu sendiri. Kalau tumbuh itu cenderung dengan parameter pengukuran secara kuantitatif, baik itu pertambahan berat, pertambahan panjang, kemudian maturasi fisik seperti itu. Sedangkan untuk perkembangan dia lebih ke arah personal sosial, kemampuan motorik, baik itu motorik kasar, halus, kemudian kemampuan bahasa, kemudian personal sosial untuk kontak dengan lingkungan seperti itu. Nah, untuk identifikasi perkembangan itu biasanya kita mulai memang sejak bayi lahir ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang dikenal dengan istilah tahapan milestone. Jadi ada milestone yang sudah membuat patokan perkembangan anak mulai dari usia 0 hingga 24 bulan yang bisa jadi parameter kapan kita harus melakukan intervensi. Itu ada istilahnya, kalau dia sudah di usia yang di batas merah atau red flag dan dia belum mampu melakukan perintah untuk perkembangan sesuai usianya, maka kita perlu untuk melakukan intervensi tertentu untuk bisa menstimulasi percepatan perkembangan. Itu termasuk kayak yang mulai umur berapa dia bisa tengkurap, dia bisa tengadah. Ya. Itu kan 0 sampai 4 bulan bisa berguling seperti itu, tengkurap. Kemudian usia 6 bulan itu nanti dia sudah mulai bisa merangkak. Kemudian mulai belajar duduk hingga 9 bulan harus sudah bisa duduk sendiri. Kemudian 9 bulan itu sudah mulai berdiri, berpegangan, merambat. Kemudian 12 bulan harus bisa berjalan. Iya, seperti itu. Jadi buat para warganet sekalian, kita tahu kan sekarang bahwa kita bisa kok identifikasi sendiri dari awal sebelum terlambat penanganannya. Jadi kita bisa lihat banyak kok di internet juga langkah-langkah atau step milestone-nya itu ngapain aja, 0 sampai sekian bulan bisa ngapain, bisa kapan, bisa merangkak kapan. Nah, pada saat itu sudah nggak sesuai, nggak ada salahnya. Nggak perlu takut, datang ke Rumah Sakit Triharsi, ketemu sama Dokter Lubna, konsultasi lebih lanjut, mau diapain nih, kita mau ngapain nih selanjutnya langkahnya, tata laksananya mau gimana lagi. Nah, nanti akan dibantu dengan Dokter Lubna dan juga dari Rumah Sakit Triharsi. Nanti juga ada timnya lagi yang bareng-bareng sama Dokter Lubna nanti akan memberikan solusi kepada permasalahan Anda. Nah, pada saat ini udah mulai teenagers nih. Nggak usah teenagers deh, Dok. Anak saya SD sekarang aja tuh udah suka ngelawan kan. Baru umur 6-7 tahun. Nah, pola asuh seperti apa nih dari segi psikososialnya yang bisa kita terapkan? Kalau kita terlalu otoriter juga dia banyak ngebohong nanti. Kita terlalu longgar juga dia terlalu agak bingung nih. Saya jadi orang tua kalau dari sisi nanti tumbuh kembangnya, kalau kita yang terlalu keras ngajar dia juga nggak baik. Kita terlalu longgar juga, informasi di luar kita nggak bisa bendung, dia belum bisa memutuskan mana yang baik. Sebenarnya mesti gimana sih, Dok, kalau kita nanganin anak-anak usia 7 sampai 15 tahun ini? Ya itu, memang anak-anak itu sangat unik ya, karena range-nya walaupun usianya antara 0 sampai 18 tahun, ternyata secara psikososial itu banyak tahap perkembangan yang harus dia lalui. Dari 0 hingga 12 bulan, kemudian nanti 1 sampai 3 tahun itu atau masa toddler ya, masa dia bermain itu biasanya stimulasi yang harus diberikan dan cara penanganan
pola asuh itu berbeda-beda tiap usia. Kemudian nanti masa preschool antara 3 hingga 6 tahun mungkin lebih permisif ya, karena masih masa bermain juga dia. Kemudian nanti setelah memasuki usia sekolah antara 6 hingga 12 tahun itu pola asuh yang disarankan dengan pemberian reward dan punishment. Iya, karena dengan begitu anak menjadi lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah melalui aturan-aturan yang sudah dibuat. Seperti itu. Nanti setelah beranjak remaja, biasanya di atas usia 12 tahun, itu yang kita sarankan itu pola asuh yang terbuka, yang dengan analisis. Jadi kita mengajak dia ikut berpikir, berdiskusi gitu. Berarti udah agak benar saya berarti. Udah agak benar. Walaupun anak saya ngeyel jadinya. Jadi anak saya itu kalau di usia 7 tahun ini reward punishment memang sudah jalan, tapi begitu pada saat kita dari awal kita juga terapin analisis, pada saat kita bilang sesuatu yang melarang dia, kita harus memberikan alasan yang masuk akal ke dia gitu loh, bahwa kenapa nggak boleh, jangan cuma nggak boleh, kenapa saya nggak boleh ngelakuin itu, ya kita harus lebih ekstra memberikan. Jadinya anaknya sendiri juga mengerti bahwa untuk melakukan sesuatu dia harus berpikir bahwa tiap keputusan yang dia ambil ada konsekuensinya. Iya benar. Jadi memang seperti itu ya, sekarang zamannya sudah beda. Kalau dulu kan sama ayah ibu saya ya pokoknya gini, nurut aja lo anak kecil kan gitu. Sekarang nggak bisa kayaknya. Memang itu kan pola asuh yang dulu, yang sistem otoriter itu memang dari beberapa penelitian itu memberikan dampak pada perkembangan anak di jangka panjangnya di kedepannya gitu kan. Pola asuh yang tidak sesuai dengan masa perkembangannya akan membuat pribadi anak yang mungkin terhambat perkembangannya. Mungkin nanti dia tidak bisa mengekspresikan kemampuannya dengan lebih optimal, atau justru dia menjadi anak yang tertutup, introvert ya, seperti itu. Berarti 1000 pertama tadi itu dari dia masa kandungan kita memberikan nutrisi yang baik, kemudian pas dia lahir dapat bondingnya, stimulasi dininya, touch-nya, segala macam bondingnya, itu juga akan mempengaruhi karakter kepribadian anak di perkembangan selanjutnya ya. Jadi itu kayak jadi fundament tersendiri untuk dasar tumbuh kembangnya dia ya, modalnya dia untuk bisa exploring dirinya lebih luas lagi. Iya, benar sekali. Ikatan bonding yang kuat antara ibu dan anak itu akan memberikan rasa percaya diri anak, sehingga kedepannya dia akan menjadi anak yang mampu membawa diri di tengah masyarakat, mungkin seperti itu. Oke. Ini cukup banyak informasi baru yang kita terima hari ini ya, bareng Dr. Lubna. Kita bisa mengerti lebih lanjut bahwa pentingnya 1000 hari pertama tumbuh kembang anak, untuk identifikasi awalnya jika terjadi kegagalan seperti apa, sehingga kita bisa mempersiapkan terapi yang diperlukan untuk anak ini. Andai kata ada yang bisa kita perbaiki segera, itu lebih baik. Dan juga kita memahami bahwa 1000 hari pertama ini yang akan membawa perkembangan ke anak ini mau ke arah mana, itu untuk ke arah yang lebih baik, itu pun sangat menjadi perhatian yang perlu diperhatikan oleh para orang tua sekalian. Oke, Dr. Lubna, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih buat ngobrol santainya siang hari ini. Nanti kita bisa ketemu lagi untuk bahasan-bahasan selanjutnya. Terima kasih Dr. Andrew. Sama-sama Dr. Lubna. Dan kepada para warganet sekalian, terima kasih sudah masih mengikuti lembar ketiga kami di catatan harian Triharsi, dan masih akan ada lembar-lembar selanjutnya. Tetap bersama saya Dr. Andrew Santoso. Salam Triharsi, sehat, bahagia, sejahtera. Ciao.